إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته وتابعيهم وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا مشايخنا بالأزهر الشريف وجميع الأولياء في هذه الديار المصرية سواء كانوا أحياء أو أموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. قال: والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب، وقال أبو هاشم بحرام، وقال إمام الحرمين هو مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي فهو دقيق، والساقط على جريه إن استمر يقتله وكفأه، والساقط على جريه يقتله إن استمر وكفأه إن لم يستمر. قيل يستمر وقيل يتخير، وقال إمام الحرمين لا حكم فيه، وتوقف الغزالي. Pembahasan kali ini adalah pembahasan yang masih ada keterkaitan dengan pembahasan sebelumnya, di mana pembahasan sebelumnya adalah membahas satu perbuatan di mana perbuatan itu memiliki dua segi. Kemarin kan al-wahidu bisyakhsi lahu ziyatan kas-salati fil ardil maghsub, ya kan, fil ardil maghsub. Fal jumhur tasihu wa la yutabu, wa qila yutabu, wal qadi wal imam la yatasahu wa yasqut talabu 'indaha wa Ahmad la sihhata wa la sukut. Ya kan. Ini pembahasan masih ada keterkaitan dengan hal itu. Keterkaitannya karena pembahasan kita adalah sebuah pembahasan tentang sebuah kasus di mana kasus itu dianggap muskil oleh para ulama sehingga melahirkan beberapa mazhab di sana. Kasusnya adalah di mana ketika seseorang ghasab tanahnya seseorang. Kemudian setelah ghasab di tengah-tengah, ghasab tanah dipakai gitu, tanahnya dipakai. Kemudian setelah ghasab dia merasa dia berdosa. Setelah dia berdosa, dia ingin keluar dan akhirnya keluar. Nah, proses ketika dia keluar dalam keadaan merasa bertaubat, itu apakah disebut perbuatannya itu wajib? Ya, karena keluar dari maksiat adalah wajib. Apakah disebut sebagai haram? Kok bisa haram? Karena memandang bahwasanya dia ketika keluar juga masih melewati tanahnya orang lain itu. Masih ghasab, prosesnya masih ghasab. Atau tidak. Yaitu mazhab yang ketiga yang dipilih oleh Imam Haramain, di mana dia itu murtabikun fil maksiyah, dia bercampur, dia bergelut di dalam maksiat, ma'ang kita taklifin nahyan. Tapi taklif ta'alluq nahyinya terputus bagi dia. Artinya dia tidak bisa disifati dia sedang melanggar larangan. Karena dia keluar faktanya. Nah, mazhab yang ketiga ini mazhabnya Imam Haramain daging. Jadi yang paling rinci ini. Bukan daging. Yang dimaksud di sini itu khafi. Kok bisa dia itu masuk ke maksiat tapi inqita'u taklifin nahi. Terputus taklif larangannya. Kok bisa gitu loh. Nah, itu nanti kita jelaskan. Jadi maksudnya khafi. Khafi, daging di sini khafi. Dari sisi keterkaitan dengan masalah yang kemarin, ini bisa dilihat. Kemarin kan membahas tentang al-wahid bisyaksi lahu jihatan. Ini juga sama dengan hal itu. Yaitu satu perbuatan ini memiliki dua sisi. Sisinya di mana? Orang yang ketika keluar dari lahan yang ia gosok, keluarnya sedang dalam keadaan bertobat, merasa bertobat. Itu kan sebenarnya dia sedang melakukan dua hal.
yang dari sudut pandang yang berbeda. Dia keluar, itu bisa dianggap dia syughul milkil ghair. Ya kan? Dia menapaki lahan orang lain secara ghosab. Ya kan ya? Itu syughul milkil ghair. Tapi juga bisa dipandang bahwasanya karena dia ingin keluar dari lahan itu, maka dia juga dianggap tasrir anil maksiyah. Dia ingin selesai dari maksiat. Terus bagaimana statusnya ini? Ini sebenarnya kaidah ini sangat luar biasa. Ketika kalau dipelajari benar-benar, ini luar biasa karena banyak hal faktanya. Ini awalnya memang dari ikhtiroknya para ulama bagaimana menghadapi beberapa kasus di mana kasus itu membingungkan. Membingungkan karena dia satu kasus bisa dianggap dua sisi sekaligus. Dan ternyata faktanya zaman sekarang itu banyak sekali ya seperti ini. Banyak sekali. Jadi seseorang terlibat dalam sebuah maksiat, dia ingin kembali supaya tidak maksiat lagi. Tapi kembalinya pasti melewati sesuatu yang maksiat. Bukan hanya melewati, pasti melakukan sesuatu yang maksiat lain. Dia tidak bisa tidak kecuali melewati jalur itu. Maka ternyata ada khilaf secara ulama. Nah, statusnya orang yang keluar dari tempat ghosabnya tadi dalam keadaan bertobat, keluarnya dia itu sebenarnya dia sedang melakukan apa? Maka yang pertama, dan ini sepertinya dirojikan oleh Taqi Tajuddin As-Subki, pemilih ini, yaitu dia sedang atim diwajibin. Dia sedang mengerjakan kewajiban. Sedang mengerjakan kenapa? Karena keluar dari maksiat itu wajib. Sedangkan dia posisi sedang dalam tempatnya orang yang berghosab, tanahnya. Dia harus segera kembali. Karena itu dia melakukan untuk keluar dari situ itu wajib. Meskipun ketika keluarnya dia tetap masih menggunakan tanah yang dighosab tadi. Tapi karena dia tujuannya adalah ingin keluar, maka seolah-olah syariat mengilghaq jiha al-maksiatnya. Sisi dari sudut pandang dia maksiatnya. Kenapa? Karena maksiat ini hanya sebagai wasilah. Sebagai wasilah untuk mengantarkan suatu. Di mana dia khuruj minal maksiat itu wajib. Sedangkan tidak bisa keluar dari tanah yang digosok tadi kecuali melewatinya lagi. Maka lebih diunggulkan tujuannya untuk keluar itu. Maka dia sama saja karena keluar dari wajib, keluar dari maksiat itu wajib, maka dia keluar dari tanah itu adalah wajib. Jadi tetap yang mazhab pertama yang mengatakan bahwasanya itu atin diwajibin, itu tetap mengakui bahwasanya keluarnya dia syughul itu sama dengan syughul milkil ghair. Itu keluarnya sebenarnya masih menggunakan tasarruf milkil ghair tetap. Tapi seolah-olah dianggap bahwasanya itu adalah mulghot inda syari'. Ditiadakan iktibarnya. Kenapa ditiadakan iktibarnya? Karena dia sedang melakukan perbuatan yang wajib, yaitu keluar dari maksiat. Sedangkan maksiat, keluar dari maksiat tidak bisa dilakukan kecuali dengan melakukan hal yang dari sudut pandang ini haram. Tapi sudut pandang ini dikalahkan karena tujuannya adalah tujuan yang wajib. Ya. Jadi tidak menafikan bahwasanya ada dua jihad di sini. Tapi salah satunya dilemahkan, diunggulkan salah satunya. Berarti kalau itu kan apa? Ya, berarti kalau tidak bisa terelakkan, kalau bisa terelakkan sebenarnya. Kalau bisa diterelakkan ya dia memilih jalannya lain. Nah, ini terjadi ketika gini. Ketika dia memilih satu jalan keluarnya itu yang paling pendek. Misalnya ada dua jalur dia untuk keluar, ada yang jalur panjang, jalur pendek. Wajib dia melakukan jalur yang pendek. Nggak boleh pakai jalur yang panjang. Kalau ini jelas haram. Kalau ini yang ini, cara yang paling mungkin dan paling bisa dikerjakan, itu sudah mentok, nggak bisa lebih dari itu. Yaitu, berarti menganggapnya bahwa jihadnya ini salah satunya diunggulkan, salah satunya dilemahkan. Ini muskil, tetap muskil. Muskilnya karena, yaitu,
seseorang dia keluar dari haram, tapi dia melakukan sesuatu yang haram dulu untuk bisa keluar. Jadi seolah-olah dalam kasus ini seseorang tidak bisa diberi pilihan kecuali dia hanya keluar, tapi keluarnya harus dengan melakukan hal yang haram. Maka jihadnya diluhurkan. Ini ketika tidak ada maksud yang halal ya? Ya emang nggak bisa. Maksudnya nggak bisa nggak ada yang halal. Emang nggak ada kan surahnya ini dibentuk untuk menggambarkan contoh emang tidak bisa halal. Misalnya gini, ada satu daerah di mana daerahnya tertulis jelas di daerah tanahnya itu oleh pemiliknya dilarang masuk kecuali petugas atau pemilik. Nah, dia masuk berarti gosip kan? Dia masuk ke dalam tanah yang itu berarti dia gosip. Dia artinya maksiat. Oke ya? Baik itu dia itu kepepet kesananya atau enggak itu bukan urusan. Pokoknya dia udah masuk. Dalam arti maksiat. Oke. Kemudian dia merasa bahwasanya ini maksiat dan dia mau tobat. Tobatnya dengan cara apa? Dengan cara dia harus keluar. Nah ketika keluar dia juga masih melewati tanah itu. Nggak ada jalur lain, ngawang enggak, ngambang enggak. Pokoknya dia tetap melewati itu. Artinya dia hanya bisa keluar dari yang haram dengan cara melewati yang haram. Nah ini menjadi muskil. Menjadi muskil oleh para ulama. Muskilnya karena statusnya. Nggak ada khilaf para ulama ini. Ini tahrir mahal nizanya. Tidak ada khilaf para ulama bahasa orang yang dalam keadaan ini dia wajib keluar. Nggak ada khilaf. Dari 3 mazhab ini semuanya tidak ada khilaf bahwasanya orang yang masuk ini dia wajib keluar. Wajib. Khilafnya dari sisi apakah perbuatan dia. Ketika keluar ini itu sama dengan mengerjakan kewajiban atau sama dengan mengerjakan yang haram meskipun dosanya nggak ada. Ya. Karena kan dia ulang. Atau dia nggak haram juga nggak wajib. Atau dia seperti dia itu dia maksiat, tapi taklif nahinya sudah tidak ada karena dia harus keluar. Ada 3 mazhab. Bukan penyebutan, ini status kasus. Pembahasan tentang status seseorang. Apakah dia sedang mengerjakan maksiat? Apakah dia sedang mengerjakan taat? Itu saja. Iya. Jadi status itu penting dalam mengenai usul fikih. Meskipun surahnya memang semuanya harus keluar. Tapi status ketika keluarnya itu apakah dia murni dapat pahala? Atau dia campuran dapat pahala, campuran dapat dosa? Ya kan? Karena dia tasabab. Karena dia tasabah. Fi dukhulihi wala yastati al-khuruj illa bil murur ala al-asiyah. Ya kan ya? Apakah dia dapat? Yang pertama itu anggap bahwasanya dia wajib. Ini mulghot. Berarti dia seolah-olah dia mengerjakan sesuatu yang wajib. Jadi itu karena itu dapat pahala. Jadi asalnya yang begitu. Asar dalam level hal annahu yu'tabar ma'siyah fa'ala ma'siyah atau ghairu lam yaf'al ma'siyah itu saja. Tapi masalah pahala atau dosa enggak? Pahala dosa itu dalam sisi apakah dia itu pahalanya itu murni atau pahalanya tidak murni. Itu saja. Itu bahasan level di situ dibahas dalam usul fikih, level di dalam seperti itu dibahas dalam usul fikih karena menyangkut status. Menyangkut status itu penting. Karena misalnya kalau kita mengatakan dia mengerjakan kewajiban. Nah, dia mengerjakan kewajiban tapi dia melakukan haram. Berarti dia nggak mengerjakan kewajiban. Kalaupun dapat pahala, pahalanya nggak sempurna. Terus ada yang bilang, dia mengerjakan keharaman. Kenapa? Karena dia sedang berjalan di tanahnya orang lain yang tidak dihalalkan bagi dia. Nah, tapi kan dia juga inginnya keluar dari situ, tidak bisa. Ya, berarti kalaupun dosa-dosanya tidak begitu parah gitu loh. Karena dia tujuannya baik. Alasan dari mazhab yang pertama tadi itu karena yang seperti saya jelaskan tadi. Karena keluar dari sesuatu yang maksiat itu wajib. Keluar
keluar dari tanah yang dianggap sebagai ghosab tadi itu wajib. Karena apa? Karena haramnya lawannya. Lawannya itu apa? Bertempat di tempat itu kan haram kan? Karena menjadi lawannya yang haram berarti dia wajib. Sedangkan wajib itu wajib dikerjakan. Wajib dikerjakan karena itu ia dianggap sebagai ketaatan. Jadi mazhab yang akhir itu mutaakhir ya Mas? Apa? Mazhab yang awal. Bukan mutaakhir. Hah? Akan yang akan diwajibin berarti mazhab siapa? Mazhabnya jumhur ulama. Jadi jumhur ulama menganggap bahwasanya perbuatan seperti ini jihad maksiatnya seolah-olah dinafikan, dimulghatkan, tidak diaktifkan, dinonaktifkan sehingga dia dianggap sebagai murni ketaatan. Atau bukan dianggap murni ketaatan, atau menganggapnya sebagai akhafud dororain. Kalau akhafud dororain, kan al-iqamah fi ardil ghair itu doror. Ya kan ya, jelas kan? Kemudian al-baqa' fi ardil ghair itu doror. Al-khuruj min ardil ghair ma'al murur 'alaiha itu juga doror. Tapi dorornya al-iqamah tetap di sana itu lebih tinggi dibandingkan dia keluar. Karena ketika keluar, dia setelahnya bisa tidak iqamah fi ardil ghair lagi. Tapi kalau iqamah fi ardil ghair tetap dia nggak keluar, tetap di situ, maka dia maka dimenangkan yang dorornya lebih sedikit. Tapi tetap diakui bahwa itu doror karena tetap melewati ardil ghair. Maka itu pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama. Mazhab yang kedua yaitu mazhabnya Abu Hasyim, seorang Mu'tazilah yang menganggap bahwasanya perbuatan seperti ini tetap maksiat meskipun al-iqamah fi ardil ghair juga maksiat, enggak ada khilaf di situ. Tapi ini bukan atin wajib, tapi dia atin biharam. Tetap disebut sebagai haram. Fa in baqiya fil ard asa. Fa in kharaja asa juga. Karena tetap melewati. Tetap sudah maksiat. Tapi haknya dia lebih besar daripada asalnya huruf minal mas. Iya, tetap. Karena gini. Karena dalam mazhab Abu Hasyim itu menganggap bahwasanya perbuatan seperti ini itu qabih. Al-iqamah fi ardil ghair itu qabih. Ya kan ya? Karena tetap di tempatnya orang lain ataupun keluar dalam arti dia masih melewatinya, itu juga masih dianggap sebagai al-iqamah fi ardil ghair, artinya tasarruf fi milkil ghair, maka dia tetap haram. Fa huwa in kharaja asa wa in baqiya asa. Jangan. Jika tetap di tempat itu, maka dia tetap maksiat, keluar melewati itu juga tetap maksiat. Pembahasan tentang status ini. Karena sesuai dengan mazhabnya. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya ini malah bertentangan dengan mazhabnya dia sendiri. Kalau kita mengatakan bahwasanya dalam Mu'tazilah itu menganggap bahwasanya ada namanya qabih al-aqli. Qabih al-aqli kan. Al-iqamah fi ardil ghair itu qabih. Karena qabih maka haram. Qabihnya akli menurut mereka. Iya, qabih akli. Artinya dia itu haram. Jadi menurut mazhab Mu'tazilah ada perbuatan di dunia ini yang disifati dia memiliki zatiyatnya itu qabih. Kalau menurut Ahlussunnah perbuatan itu enggak memiliki zatiyat yang khusus. Karena dilihat dari syariat. Syariat menghalalkan berarti dia hasan. Syariat tidak menghalalkan berarti dia tidak. Tapi kalau dalam mazhab Mu'tazilah tidak. Ada perbuatan yang dianggap dia memiliki zatiyat. Dan zatiyatnya itu yang bisa menjadi mansya'ul thawab wal mansya'ul iqab. Dia bisa dianggap sebagai dasar untuk memberi status seseorang mendapat pahala. Sebagai dasar untuk memberikan status seseorang mendapatkan dosa.
karena pandangan demikian bahwasanya al-iqamah atau tasarruf fi milkil ghair itu haram, maka dia jatuhnya haram. Karena baik itu al-iqamah, dia tetap tasarruf fi milkil ghair, atau al-khuruj itu juga tasarruf fi milkil ghair, ya kan ya? Tapi Abu Hasyim tetap mewajibkan keluar. Itu mengatakan ya keluar wajib, tapi maksiat. Itu maksiat. Dan bisa dikatakan dia mewajibkan terhadap haruman. Nah ini, jadi ada kaidahnya tahsin takfi akli Abu Hasyim tadi berpandangan seperti demikian karena sesuai dengan tahsin dan takfi al-akli. Tapi Abu Hasyim itu juga punya kaidah yang lain, yaitu bahwasanya la yajuzu at-taklif bil muhal. La yajuzu at-taklif bil muhal. Nah, dengan mengatakan bahwasanya ini haram, ini sama saja juga mengatakan dia tidak melanggar tahsin takfi al-akli, tapi dia melanggar kaidahnya yang lain, yaitu adamu jawaz taklif bil muhal. Adamu jawaz taklif bil muhal. Kenapa? Karena menurut Mu'tazilah taklif bil muhal itu kopi juga. Nah ini kan kopi juga kan. Dia mengatakan bahwasanya keluar itu haram. Ya kan ya? Keluar itu haram. Al-iqamah juga haram. Nah baik itu kita milih iqamah atau keduanya, dia harus keluar kan. Tapi yang dilakukan keluarnya ini tetap dianggap sebagai keharaman. Keluarnya dianggap sebagai keharaman. Lah, tapi kalau diam juga haram. Berarti kamu sama saja mentaklif sesuatu yang muhal. Ya kan? Nah, kalau mentaklif yang muhal, maka itu tidak boleh menurut Mu'tazilah. Kalau kita boleh. Menurut kita boleh. Ahlussunnah itu taklif bil muhal itu boleh. Nanti ada keterangannya dalam bab setelahnya. Ada taujihnya. Kenapa taklif bil muhal itu boleh. Kalau menurut Mu'tazilah itu tidak boleh. Mumtani. Ghairu jaizin aklan. Karena ghairu jaizin aklan maka tidak ditasawur, tidak ada syariat seperti itu. Tidak ada syariat yang taklif bil muhal seperti itu. Nah, karena itu kamu mengatakan bahwa saya keluarnya ini sebagai haram. Sedangkan tidak ada jalan lain. Berarti sama saja kamu mengatakan tetap menggunakan taklif bil muhal. Ini termasuk jenis taklif bil muhal. Bahkan menurut kamu. Tapi kenapa kamu tetap memberikan status dia sebagai haram? Loh, bukan berarti ketika atim diwajibin, yang pertama mengatakan atim diwajibin itu dia tidak taklif bil muhal. Iya, ini taklif bil muhal juga. Tapi kan mazhab menurut Ahlussunnah taklif bil muhal enggak masalah. Kalau kita anggap bahwasanya itu taklif bil muhal ya. Kalau itu karena ada sudut pandang lain, ini bukan termasuk jenis taklif bil muhal. Ini adalah dari sisi min babi ta'arudul mafsadatain. Bukan taklif bil muhal. Bukan taklif bil muhal. Tapi ala kulli hal saya mengatakan demikian karena ulama mentakrir seperti itu. Nah, mazhab Imam Haramain itu justru yang menarik. Mazhab Imam Haramain mengatakan bahwasanya huwa murtabikun fil ma'siyah, yaitu orang yang keluar dari ardul ghasab tadi, ardul maksud, itu dia murtabikun fil ma'siyah, dia bergelut dalam maksiat. Bentuk surahnya dia tetap maksiat. Surahnya dia maksiat karena dia tasarruf fi milkil ghair, menggunakan kepemilikan orang lain. Meskipun niatnya tetap keluar dari maksiat, tapi dia keluar dari maksiatnya itu tetap menggunakan cara maksiat juga. Ya kan ya? Itu Imam Haramain mengatakan murtadikun fil maksiyah. Tapi karena dimenangkan sisi khurujnya, di mana khurujnya itu supaya bisa keluar dari kemaksiatan, maka Imam Haramain mengatakan mangkitoi taklifin nahi. Tapi bersamaan dengan itu, taklif larangan milkil ghairnya itu terputus. Maksiat, tapi larangannya untuk melakukan maksiat itu terputus. Wahuwa dakik. Kalau menurut Imam Haramain mengatakan wahuwa dakik khafi.
Maksudnya susah untuk dijelaskan. Tapi pahamnya Imam Haramain ya seperti itu. Pemahamannya Imam Haramain, mazhabnya Imam Haramain itu memang seperti itu. Pemahaman beliau itu mengambil ingin muraat dua sisi sekaligus, ingin menjaga dua kaidah sekaligus. Di mana dari sisi tawajuh, yaitu jihadul yang atau bahwasanya seseorang untuk keluar dari maksiat itu harus tawajuh, ada niatan untuk keluar, di mana keluar ini dia harus melakukan sesuatu yang dia bisa perbuat untuk keluar dari maksiat. Dari sisi ini tidak ada khilaf bahwasanya dari sisi ini dia itu melakukan taat bukan maksiat. Dan itu wajib. Tapi beliau juga menjaga dari sisi yang lain, dari sisi bahwasanya apa yang dia lakukan untuk mengerjakan kewajiban keluar dari maksiat ini, yang ia lakukan ketika itu juga dengan melakukan maksiat juga, yaitu bisugni milkil ghair, dengan melakukan atau melakukan atau tasarruf fi milkil ghair, melakukan sesuatu dalam kepemilikan orang lain. Karena itu beliau mengatakan bahwa saya intiqa'u taklif kan gini. Nahi itu adalah larangan, ya kan ya? Larangan itu memiliki efek. Efeknya adalah orang yang melakukan larangan itu adalah berdosa, ya kan? Maksiat itu berdosa. Nah, Imam Haramain itu seolah mengatakan bahwasanya dia masih maksiat, samronya ada, efeknya ada, yaitu dia murtabikun fil maksiyah. Tapi larangannya hilang. Kenapa larangannya menjadi hilang? Larangannya menjadi hilang karena dia sedang mengerjakan kewajiban, di mana kewajiban itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan melakukan maksiat yang lain. Tapi wajib. Jadi darul mafasid min babi ta'arudu akhafid dororain. Ya al-akhdhu bi akhafid dororain. Tetap sama. Kalau menurut mayoritas menganggap bahwasanya karena al-akhafid dororain, maka dianggap bahwasanya yang doror, yang al-akhaf itu seolah-olah sisi kemaksiatnya dihilangkan. Seolah-olah tidak dipandang lagi mulghot, karena itu hanya memandang sesuatu yang lebih besar. Tapi kalau Imam Haramain enggak, meskipun ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu kecil harus dianggap. Tapi caranya dengan cara dia tidak mengaktifkan salah satu talazumnya, yaitu ta'alluq an-nahiyya tidak diaktifkan, tapi samronya kita tetap menganggap bahwasanya ini melakukan haram, melakukan perbuatan yang haram. Mungkin ada kasus yang lain yang lebih jelas, misalnya ketika perang ya. Disebutkan dalam beberapa kitab tatarrus bi atfal al-kuffar, at-tatarrus bi atfal al-kuffar. Jadi misalnya ada seseorang menyerang ke satu kota. Kota itu adalah kota orang kafir dan itu kafirnya harbi, selalu menyerang kita. Kita tidak bisa menolak dorornya dia menyerang negara Islam kecuali dengan menyerang balik dia. Nah, ketika diserang balik, mereka itu menggunakan tameng anak-anak kecil yang kafir juga. Anak kecil yang kafir juga. Nah, kita nggak nyerang, dia punya meriam menyerang kita. Kalau kita nggak menembak, dia menembak kita. Tapi kalau kita menembak, kita membunuh orang yang bukan harbi. Kafir, tapi nggak harbi. Yaitu anak kecil. Bagaimana? Statusnya para ulama mengatakan ya, itu membabi ta'arudul mafsadatain. Seperti ini. Tidak bisa melakukan sesuatu yang wajib. Wajib kenapa wajib? Karena kita daf'u ad-difa' anin nafsi wa anid din itu wajib. Ya kan ya? Tidak bisa melakukan itu kecuali dengan melakukan yang haram, yaitu membunuh anak kecil. Para ulama statusnya jelas. Semuanya mengatakan, yaitu kita tetap wajib. Mengebob itu, menyerang itu. Tidak ada cara lain.
Tapi statusnya itu membunuh anak kecil orang kafir itu bagaimana statusnya gitu loh. Ketika mazhab. Iya, tiga mazhab itu statusnya. Status dia ngebomnya sehingga dipastikan dia anak kecilnya itu wafat misalnya, mati ya pasti, otomatis mati. Itu kita ngebomnya disifati sebagai wajib. Itu sih kita sedang melakukan sesuatu yang wajib. Nah, anak kecilnya ini tetap haram, tapi karena dia maksudnya lebih kecil dibandingkan yang lain. Kalau kita tidak demikian, maka malah korbannya orang Islam jauh lebih banyak korbannya. Itu loh. Maka seolah-olah tidak dianggap. Seolah-olah tidak dianggap. Ini dalam kasus di mana dia tidak ada cara yang lain, seperti al-kharij min al-maqsud. Nah, surahnya seperti ini itu banyak terjadi dalam kasus-kasus yang real itu banyak terjadi. Banyak terjadi seperti yang disebutkan para ulama. Atau misalnya gini. Ada orang di suatu kapal. Kapal itu akan tenggelam karena terlalu kebanyakan beban. Terlalu kebanyakan beban. Harus ada salah satu yang dikorbankan untuk keluar. Dan pas kasusnya, semua orang di dalam kapal itu tidak ada yang bisa berenang. Artinya ketika dikorbankan disuruh berenang, dilemparkan salah satu, dia pasti meninggal, tenggelam. Apa hukumnya? Tapi para ulama memberikan jawaban yang lain. Kalau dalam masalah kasus pengorbanan yang kapal tadi tidak disuruh dilemparkan salah satunya, enggak, disuruh tetap situ semuanya dan tawakal. Jawabnya tawakal. Tapi nanti itu bisa dibuka. Tapi ada khilaf, ada yang mengatakan yang lain. Tapi alakul hal kasus seperti ini sering terjadi. Apalagi di dunia kontemporer, zaman kali kontemporer. Misalnya, dia masuk di suatu instansi yang jelas, dia itu misalnya riba. Kalau anggap kita banget itu riba jelas. Oke ya? Dia nggak punya keahlian yang lain, selain bekerja di situ. Sama sekali, kita tasawur masalah dia nggak bisa kerja di yang lain. Sedangkan dia punya kewajiban untuk membayar hutang atau menafkahi anak istri. Kalau saya nggak kerja di sini, saya ditagih orang nggak bisa bayar hutang. Dia bisa membunuh orang ketika utangnya nggak dibayar, ditagih sama rentenir. Statusnya gimana? Nah ini, kasus-kasus di zaman kontemporer itu nggak murni halal, nggak murni haram. Ada kasus di mana kasus itu ketika dikerjakan malah wajib, tapi kalau dikerjakan juga itu pekerjaannya itu haram, gitu loh. Nah ini kasusnya seperti ini. Tidak ada, kalau dalam level fikih agak ringan. Dalam level fikih ya ini tetap mengerjakan. Apalagi kalau misalnya memang ada khilaf, ya malah wajib dikerjakan itu. Tetap teruskan bekerja di lembaga-lembaga seperti itu. Tapi levelnya ini level usul fikih. Levelnya memandang bahwasanya apa yang dikerjakan dia itu apakah disifati hal yusuf bikaunihi wajiban, hal yusuf bikaunihi atian bil wajib, au yusuf bikaunihi atian biharamin, au yusuf bikaunihi atian bimaksiyah, ma'a adamin nahyi anhu. Nah, ini masalahnya. Statusnya di sini status yang dibahas. Kalau yang asap diwajibin tetap yusabu kan? Ya yusabu. Ya karena dia keluar dari haram. Kalau Abu Hasim sepertinya dia menganggap bahasa ini nggak la yusabu. Tapi nggak ada teksnya para ulama mengatakan demikian, nggak ada. Oke. Wasaqitu ala jarihin yaqtuluhu in istamarra wa kuf'ahu illam yastamir qila yastamir wa qila yatakhayyar wa qala Imam al-Harran la hukma fihi wa tawaqqaf al-Ghazali. Nah, ini disebut satu furu dan ini yang furu ini yang menciptakan memang Abu Hasyim, yaitu ulama Mu'tazilah. Sebagai efek dari kasus yang sebelumnya, yaitu seperti al-kharij min al-maqsud, ya kan? Ini ada furu yang sama dengan ini ya tafarru anhu, misalnya ada orang yang jatuh menimpa badan orang yang sedang terluka. Di sana satu ruangan ada beberapa orang terluka. Jika dia jatuh, ya kan ya? Jika dia jatuh dan dia tidak berpindah, maka dia bisa membunuh orang yang terluka ini karena akan kena beban berat. Ya kan?
Tapi kalau dia pindah, dia membunuh orang yang tempat dia pindah itu. Yaktuluhu inistamarro au kuf'ahu, atau orang yang selevel dengan dia dalam hal kisos, wajib-wajib di kisos. Jika dia tidak, maksudnya kalau dia di sini ada ruangan 2 orang sakit, sama-sama sakit kritis. Kalau ditimpai beban itu akan membunuhnya. Akan dia jatuh menimpa A. Kalau dia terus di sini nggak bergerak, nggak pindah ke B, dia akan membunuh orang A. Tapi kalau dia pindah ke B, dia akan membunuh orang B. Apa yang dia lakukan? Kila yastamir. Satu pendapat mengatakan dia tetap terus saja di situ, nggak perlu berpindah. Kenapa? Karena tidak ada anjuran oleh syariat untuk menghilangkan nyawa orang lain demi mempertahankan nyawa orang lain. Dia pindah ini untuk akhirnya otomatis membunuh ini untuk mempertahankan yang ini. Itu nggak ada dalam laisa lahu nazirun fi syariah. Bahwasanya kita membunuh orang lain untuk mempertahankan nyawa orang lain. Jadi kalau fungsinya sama, kalau sama-sama muslim. Ya nanti kan, ini ke kuf'ahu. Kuf'ahu itu yang selevel dalam segi kisos. Kalau tidak selevel, misalnya yang B itu orang kafir arti, yang A itu muslim, ya wajib pindah. Itu nggak ada khilaf. Itu kuf. Jika terjadi kuf. Selevel. Pendapat pertama ya samir, pendapat yang kedua ya takhayyar, dia bisa milih yang A atau B, dan memilih yang kira-kira lebih lemah di antara lebih kuat di antara keduanya. Imam Harun mengatakan tidak ada hukumnya. Nah, ini terjadi kasus ini sebenarnya dimunculkan oleh Imam Abu Hasyim. Abu Hasyim orang Mu'tazilah, dan ketika muncul kasus ini, para fuqaha itu hayyaru fuqaha. Bingung untuk menjawab. Artinya bingung menjawabnya sehingga terjadi banyak mazhab. Yang dilakukan oleh orang ini apakah yastamiru fil baqa ala hadzal jarih aw la budda an yantakil ila ghairihi. Alasannya kalau yastamir karena tidak ada dalam syariat kita membunuh orang lain untuk menyelamatkan nyawa orang lain, enggak ada. Kalau yang mengatakan ya takhayyar, maka maksudnya adalah kalau yastamir karena dia itu tidak berpindah ke yang lain, yang kufurnya. Karena li'anna dhar la yuzal bid-dharar, alasannya. Dan seperti tadi, laisa lahu naziru fi syariah, kita membunuh orang lain untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Itu enggak ada. Laisa lahu naziru. Li'anna dhar la yuzal bid-dharar, ya udah tawakal. Dia istimrar di situ. Apakah dia mendapat dosa? Kalau dia jatuhnya itu sengaja, ya dia dosa. Kalau enggak sengaja, ya enggak, bisa lagi. Kalau alasan ulama yang mengatakan ya takhayyar, dia bisa memilih antara dia tetap untuk istimror atau dia berpindah ke yang lain. Ya takhayyar di sini ada pilihan untuk terus berpindah atau istimror di situ. Itu saja pilihannya. Karena keduanya sama-sama doror. Karena sama-sama doror, maka tidak ada jalur yang lain kecuali dia diberikan pilihan. Dia memilih terserah. Artinya pilihan apapun yang dipilih tidak ada efeknya. Kalau yang menurut mazhab yang pertama ya standar, dia ada efeknya menurut dia. Kalau pilihan yang pertama itu seolah-olah dia udah takdirnya seperti itu, udah. Tapi kalau dia berpindah, maka dia itu istiqna fi'lin jadid. Dia mengerjakan atau melakukan perbuatan yang baru, yaitu dengan cara intikal. Wong takdirnya yang B tadi nggak ketimpaan orang, kok dia menimpakan orang, kan seolah-olah dia ikhtiar untuk membunuh orang ini kan. Makanya istimror saja. Yang pertama karena dia nggak sengaja, ya udah takdirnya itu mati. Nah, Imam Haramain ini mengatakan tidak ada hukumnya. Nah, ketika mengatakan demikian ini, Imam Ghazali kan muridnya langsung. Imam Ghazali tanya, loh bagaimana? Ya Syekh, ya guru saya, guru, Syekh, gimana hukumnya kok tidak ada hukum? Katanya kamu laisa
anna kulla waqi'atin la takhlu an hukmin. Setiap perbuatan itu pasti ada hukumnya. Kenapa dalam masalah ini kalau mengatakan tidak ada hukumnya? Imam Haramain menjawabnya, ini dinukil dalam kitab Al-Manqul. Imam Haramain menjawabnya bahwasanya anna hukmallahu fihi alla hukma. Hukum Allah dalam masalah ini adalah tidak ada hukum. Tidak ada hukum itu kan masuk hukum. Iya. Jadi tidak bertentangan dengan kaidahnya bahwasanya kullu waqi'atin la takhlu an hukmillah fihi. Fiha. Imam Ghazali, wah ini layu bim. Saya tidak paham ini. Saya la afham makna. Ini Imam Ghazali mengatakan sendiri saya tidak paham maksudnya apa Imam Haramain. Imam Ghazali tidak paham. Itu ta'adzubannya Imam Ghazali. Imam Ghazali maksudnya artinya sebenarnya kata-katanya ini bukan berarti bahwasanya Imam Ghazali tidak paham maksud gurunya, tapi tidak paham dari sisi kenapa muncullah hukmah, padahal tetap harus ada hukum gitu loh. Bukan, itu ta'adzubnya Imam Ghazali terhadap gurunya. Gurunya mengatakan anna hukmallahu fihi alla hukma. Imam Ghazali mengatakan saya tidak paham. Jadi seolah-olah menisbatkan ketidakpahaman pada dirinya, bukan pada gurunya. Tapi maksudnya Imam Ghazali dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Mustasfa, itu maksudnya Imam Ghazali mengatakan pendapat gurunya itu ta'arud. Kalau mengatakan bahwa setiap perbuatan itu ada hukumnya, kenapa dalam kasus ini tidak ada hukumnya gitu loh. Harusnya tetap ada hukumnya, bagaimanapun. Kalau dalam kitab tapi bab apa ini? Sama semester itu. Pembahasan dalam kitab Al-Manqul. Kalau tawakuf itu tidak sama saja mengatakan tidak ada hukum ya? Apa ya? Kalau tawakuf. Ya, kalau tawakuf itu Imam Ghazali tawakuf itu tidak mengeluarkan hukum. Tapi tetap ada hukumnya. Iya, dia meyakini ada hukumnya, tapi dia nggak tahu. Tawakuf anil ma'rifah. Tapi Imam Haramain nggak ada hukumnya. Jadi isbat annahu la hukma. Tapi Imam Ghazali nggak la isbat. Nah ini Imam Abu Hasim yang memunculkan furu ini itu luar biasa cerdas gitu loh, sampai membingungkan banyak orang. Ini sejaman apa enggak ini Mas dengan Imam Ghazali? Sebelumnya. Oh. Imam Abu Hasim sebelumnya. Tapi ini istirodi atau memang ada? Istirodi. Tapi Imam Ghazali juga mencela banyak para ulama, para fuqaha itu yang membuat hukum-hukum yang jarang sekali terjadi. Jadi memunculkan banyak furu yang jarang terjadi, termasuk diantaranya ini. Termasuk diantaranya furu ini yang disebutkan pada Imam Abu Hasim. Tapi dalam kitab Al-Mustafa, termasuk kitab yang terakhirnya Imam Ghazali, itu mengatakan bahwasanya tiga madhab ini itu punya kemungkinan semuanya. Artinya tawakuf dalam arti tidak menentukan mana yang tepat. Istimrar juga boleh, ya takhayyur boleh, tapi tidak ada hukumnya juga boleh. Gitu. Tapi beberapa nukilan dari Imam Haramain memang beberapa berbeda-beda. Ada yang mengatakan dalam kitab Al-Burhan itu la hukum. Tapi dalam kitab yang lain mengatakan yastamir gitu loh. Jadi Imam Haramain beberapa nukilannya itu la hukum fihi, ada yang dalam kitab yang lain yastamir, milih yang yastamir. Ya ini seperti itu. Jadi ada kasus di mana kasus itu kalau dia melakukannya, maka dia melakukannya. Kasus itu kalau ingin keluar dari situ, maka dia malah melakukan keharaman. Seperti ingin menghindari membunuh orang karena dia menimpa orang. Tapi dia dengan cara membunuh yang lain malah. Tapi kalau tidak, maka terbunuh juga orang yang pertama ini. Nah, kasusnya seperti itu. Nanti akan jelas, kita jangan baca ini, kita akan jelas. Kita akan baca salahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asyarif. Wal kharju min al-maghsubi ta'iban atin biwajibin wa qala Abu Hasim la atin ila atin biharamin wa qala Imamul Haramain huwa murtabitun fil ma'siyati ma'an qita'in taklifin nahyi anhu wa huwa daqiq. Qala Syarif ta'iban mansubun al-hal. Kata-kata ta'iban itu dimansub karena dia menjadi hal.
halnya kharij. Wa qawluhu atin wajh khabaru qawlihi wal kharij. Ay la tahrima fihi. Artinya dia tidak ada haram. Atin wajib berarti dia tidak haram. Wa in wujida minhu i'tibar. Dia tidak haram meskipun dia ada dua sudut pandang di sini. As-sughul wa tafriq. Yaitu sudut pandang sughul milkil ghair atau tafriq minal milkil ghair. Yaitu sudut pandang dia itu menempati atau tasarruf dalam kepemilikan orang lain yaitu haram. Dan ada sudut pandang dia keluar dari sesuatu yang haram yaitu kepemilikan orang lain. Ya kan? Tapi sudut pandang sughul itu mulghot. Li'annahu la yumkinu illa bisyughul. Li'annahu la yumkinu tafriq atau al-khuruj min al-ma'siyah illa bisyughul. Bisyughuli fi milkil ghair. Artinya gini, yang ulama yang mengatakan yaitu mazhab yang pertama atid diwajibin, itu menganggap bahwasanya jihadnya syughul milkil ghair itu tidak dianggap mulghah. Sehingga dia mengatakan atid diwajibin, ay la tahrima fihi aslan. Jadi dimenangkan salah satunya. Wa qala Abu Hasyim khurujuhu kalubsihi. Ibu Hasyim mengatakan dia keluar sama dengan dia tetap karena sama-sama syughul. Tafriq juga mengandung syughul. Ya kan ya? Keluar dari milkil ghair itu juga mengandung syughul milkil ghair. Tetap juga di sana itu sama dengan milkil ghair. Karena itu keluar dari ardul maksud tadi itu sama dengan bertempat di sana sama-sama haram. Li'annahu yatasarraf fi milkil ghair bi ghairi izni, karena dia melakukan sesuatu yang dalam kepemilikan orang lain tanpa ada izin, dan itu ghasab. Wa dzalika qabihun li ainihi, itu qabih karena bendanya, karena perbuatannya, ainu fi'lihi, karena dari perbuatannya itu sendiri. Dan itu menurut mazhabnya Abu Hasyim Mu'tazilah itu haram. Bahwa manhiyun anhu bihadzal i'tibar, karena dia syughul milkil ghair tasarruf milkil ghair, maka dia dilarang keluar dari sisi ini. Tapi dia juga diperintahkan, yaitu li'annahu infisad al-muqs, karena dengan cara diperintahkan untuk keluar itu sama jasa dia bisa keluar dari al-muqsi fi milkil ghair, ya kan ya, bertempat di tempatnya orang lain. Wa banahu 'ala al-fasid fil husni wal qubhi walakinahu akhalla bi aslihi al-akhar. Nah, pendapatnya Imam Abu Hasyim ini karena ia membangun dari kaidah yang rusak menurut Ahlussunnah dalam masalah husn al-qubh wal al-aqli, bahwasanya perbuatan tertentu itu mengandung sifat zatiyah, di mana sifat zatiyah ini bisa menjadi penyebab seseorang untuk mendapat dosa atau mendapatkan pahala. Tetapi dengan mazhab yang seperti ini, Imam Abu Hasyim itu justru melanggar kaidahnya yang lain, yaitu man'ut taklif bil muhal. Mencegah orang melakukan sesuatu yang muhal. Tidak mungkinnya adanya taklif terhadap sesuatu yang muhal. Ini kan muhal. Melakukan, disuruh untuk melakukan kewajiban, tapi dengan cara melakukan yang haram. Padahal min muqtadha at-taklif bil wajib itu adalah meninggalkan yang haram. Karena gini, al-amru bisyai'i itu nahyun an diddihi. Kalau kita mengatakan bahwasanya saya mengerjakan kewajiban, maka sama saja saya meninggalkan keharaman, meninggalkan larangan, keharaman. Nah, ini ada satu perbuatan di mana perbuatan ini wajib, disifati wajib, tapi dengan cara melakukan haram. Maka terjadi al-jam'u bainan naqidain. Al-jam'u bainan naqidain. Al-jam'u bainan naqidain itu apa? Yaitu al-isyan bil wajib ma'a tarki ma'a fi'li al-manhi'an. Ma'a fi'li al-manhi'an. Atau ma'a fi'li diddil amr. Al-isyan bil amr ma'a isyan bididdil amr. Yaitu muhal. Nah, menurut mazhab kita, Ahlussunnah wal Jamaah, at-taklif bil muhal itu jaiz. At-taklif bil muhal itu jaiz. Boleh. Karena Allah itu yaf'alu ma yasha' wa yakhtar, gitu. Kalau dalam akidah, ta'alluqnya taklif itu dalam kaitannya dengan
sifatul kalam. Kaitannya ta'alluqnya dengan sifatul kalamillah. Coba dibuka di kitab-kitab tauhid. Kalam Allah itu ya ta'allaq bil jaizat wal mustahilat wal wajibat semuanya. Berarti ta'alluqnya tetap mustahil juga ta'alluq. Tidak mustahil. Jadi boleh. Jadi ya juzu at-taklif bil muhal itu karena taklif itu kaitannya dengan sifat kalamullah. Sifat kalamullah itu berisi tentang al-amr, an-nahi, al-khabar. Ya kan ya? Sedangkan sifat kalamullah itu ya ta'allaqu bil jaizat wal mustahilat wal wajibat semuanya. Ya kan? Ta'alluqnya ke situ. Karena itu la yamna'u la yumna at-taklif bil muhal. Nah terus kalau taklif bil muhal kata para ulama ditanya. Nah kalau taklif bil muhal itu ghairu mumtani atau ghairu mustahil. Faedahnya apa? Kata para ulama faedahnya al-ikhtibar. Faedahnya al-ikhtibar. Apakah itu mencoba, mengetes seorang mukallaf? Apakah dia melakukan usaha-usaha untuk melakukan kewajiban atau tidak? Itu saja. Kalau dia melakukan usaha-usaha untuk melakukan itu, meskipun itu mustahil, maka ya itu. Misalnya ada seseorang diberikan taklif untuk itu anggap saja untuk mengangkat gunung. Padahal mengangkat gunung sebenarnya bukan mustahil. Tapi dia itu jaiz akbar. Tapi mustahil adatan. Misalnya ada seseorang ditaklif oleh Allah untuk mengangkat gunung. Padahal dia tidak mampu. Nah, yang dilihat oleh Allah itu usaha dia untuk mengangkat gunung gitu. Meskipun tidak terjadi gitu. Jadi yang dianggap ikhtibar saja. Ngetes. Seberapa tunduk dia terhadap perintah saya. Itu saja. Karena sejak dari awal taklif itu mimbabil kalam. Dia ta'alluqnya kaitannya dengan sifat kalamullah. Sedangkan kalamullah itu ya ta'alluq bil jaizat wal mustahil wal wajibat. Mustahil boleh. Di antara contoh yang lain yang sering disebutkan para ulama misalnya mentaklif Abu Lahab untuk beriman. Padahal di Al-Qur'an sendiri sudah dinas bahwasanya Abu Lahab tidak akan beriman. Abu Lahab kena khitab beriman sebagaimana khitabnya secara umum ittaqullah ya ayyuhan nas ittaqullah seperti itu kan bertakwa ya ayyuhalladzi ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum seperti itu kan itu khitabnya jelas kena semuanya termasuk Abu Lahab. Tapi di dalam Al-Qur'an sendiri tabbat yada Abi Lahab dinas bahwasanya Abu Lahab tidak akan beriman. Nah ini kan perintah untuk beriman kepada orang yang sudah dinas yang mustahil dia beriman. Kalau dia beriman maka kalamullah di sini kadzib. Dan itu mustahil juga. Berarti taklif Abu Lahab untuk beriman itu taklif bil muhal, ya kan ya? Tapi tetap bisa. Tetap bisa. Jadi ada kasusnya itu ada di mana itu adalah surahnya itu taklif bil. Nah, ulama orang-orang Mu'tazilah mau kalau bedanya dengan kemarin Mas yang takliful muhal. Takliful muhal itu seseorangnya. Bukan pekerjaannya. Bukan pekerjaannya. Jadi takliful muhal itu boleh. Takliful muhal itu maksudnya itu mentaklif pekerjaan yang pekerjaannya. Mentaklif seseorang dengan pekerjaan yang muhal. Itu boleh. Tapi kalau takliful muhal itu mentaklif seseorang yang muhal melakukannya. Ada bedanya, ada. Kita mentaklif orang lupa untuk mengerjakan sholat. Padahal dia lupa. Itu taklif muhal. Karena itu dalam hadis rufi'a al-qalam. Berarti rufi'a adu taklif. Jadi dalam ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu dibedakan antara taklif bil muhal dengan takliful muhal. Dalam kitab Nihayat Ushul disebutkan. Taklif bil muhal itu jaiz menurut ulama Ahlussunnah. Faedahnya al-ikhtibar. Tapi kalau takliful muhal itu ghairu jaiz. Karena la tasawwur fil aqli, tidak mungkin, tidak terjadi, enggak mungkin. Tidak mungkin terjadi karena mentaklif orang lupa untuk mengerjakan, sedangkan dia lupa. Kalau dia sudah ingin, berarti dia enggak lupa lagi. Status lupanya tidak ada, rufi al-qalamnya berhenti. Ya kan? Yang takliful muhal itu di semua ulama enggak boleh. Takliful muhal. Kalau takliful muhal itu kita boleh. Jaizun aqlan. Mutlaqan atau alasannya nanti ada pembahasan berikutnya, ada alasannya. Pas
masalah setelah ini pas itu ada tentang taklif bil muhal. Tapi ala kulli hal maksudnya di sini adalah ulama Mu'tazilah mengatakan taklif bil muhal itu ghairu jaiz. Nah, yang kamu katakan di sini hai Abu Hasyim itu juga merupakan taklif bil muhal. Kenapa? Karena kamu mengatakan itu haram, tapi kamu mengatakan itu wajib juga dilakukan. Ma'murun bi. Jadi al-jam'u bainal manhi wal ma'mur fi jihatin wahidah itu adalah muhal. فإنه قال لو خرج عصا ولو مكث عصا فحرم عليه شيء وضده جميعا. Karena Abu Hasyim mengatakan kalau andai kata dia keluar itu tetap maksiat, dia tetap di situ, bertempat di situ juga maksiat. Maka seseorang itu haram baginya sesuatu dan lawannya sekaligus, maka itu adalah al-muhal. Wa qala Imam al-Haramain, yaitu mazhab yang ketiga, wa ma'murun bil khuruj. Seseorang itu tadi diperintahkan untuk keluar. Wa inna ma ya'si bima tawarrata bihi min al-udwani as-sabiq. Tapi dia tetap ya'si. Surahnya dia adalah surah maksiat karena apa yang ia lakukan sebelumnya. Karena pelanggaran yang ia lakukan sebelumnya. Wa qala wa huwa murtabikun fil ma'siyati li hukmi al-istisab. Dia murtabikun mukhtalitun. Dia mutalab bisud bil maksiat. Dia melakukan perbuatan maksiat karena hukmul istishab. Karena diistishabkan sebelumnya. Di mana? Karena dia sudah melanggar atau menggosok tanah yang lain, maka sampai dia keluar dalam status dia tetap menggunakan milkul ghair, maka dia tetap dianggap sebagai maksiat. Ma'am kita taklifin nahi. Tapi dia taklif nahinya terputus. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan sesuatu yang wajib kecuali dengan melakukan yang nahi ini tadi. Wastaba'adahu Ibnul Hajib. Imam Ibnul Hajib menganggap pendapat Imam Haramain jauh. Wa dha'afahu al-Ghazali. Jauh itu gimana? Artinya jauh. Artinya sangat tidak tepat. Kok bisa an-nahinya yang qati, taklif nahinya mungqati, sedangkan dia tetap dianggap sebagai murtabitun fil ma'siyah. Kalau kamu mengatakan bahwasanya an-nahinya mungqati, taklifun nahinya mungqati, terputus, maka dia laisa fil ma'siyah. Dia harusnya di ta'ah. Gitu loh. Imam Ghazali juga menganggap pendapatnya Imam Haramain itu lemah. Karena Imam Haramain li'tirafihi bintifa'in nahi fal ma'siyatu ila madza tastanid. Karena Imam Ghazali menganggap bahwasanya Imam Haramain itu mengakui bahwasanya nahinya, taklifnya, an-nahinya itu mungqati. Tidak ada nahinya lagi. Terus kenapa tetap disebut sebagai murtabitun fil ma'siyah? Fal ma'siyah ila madza tastanid. Maksiatnya itu bersandar pada apa? Kenapa tetap masih disebut sebagai maksiat, tapi dia disebut juga nahinya dilarang. Nahinya sudah tidak ada lagi. Ya kan ya? Inqita'u taklifin nahi. Qultu wa huwa nadhiru qawli fuqaha man irtadda thumma junna thumma afaqa wa aslama innahu yajibu qada'u salawatin ayyamal junun listithabi hukmi asiyati ridda alayhi wal murtabik wal mustabik alladhi la yumkinuhu an yakhlus. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya pendapatnya Imam Haramain itu memiliki beberapa contoh yang lain dalam furu, di mana para ulama sudah menentukan hukumnya, yaitu misalnya seseorang murtad, ya kan ya. Kemudian setelah murtad dia gila, kemudian dia bangun, sadar dan masuk Islam lagi. Kan kalau seseorang jadi orang Islam, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi, bisa di tengah-tengah murtad dia itu gila. Kalau gila otomatis tidak bisa mengerjakan sholat kan. Nah, statusnya orang murtad itu semua sholat yang ditinggalkan ketika murtad itu wajib diqadha ketika dia masuk Islam lagi. Beda halnya dengan orang yang kafir asli. Kalau kafir asli dia masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha sholat-sholat yang ditinggalkan ketika sudah balik. Karena al-Islam yajubu ma qablah. Kalau ada hadis, Islam itu memotong catatan hitam sebelumnya.
Jadi seolah-olah itu diberikan dispensasi oleh Allah Ta'ala, orang yang sebelumnya kafir masuk Islam tidak dibebankan kewajiban apapun. Padahal tetap, dia sebenarnya wajib. Karena andai kata seseorang tidak masuk Islam sampai akhir hidupnya, maka dia di akhirat mendapat 2 siksa. Bukan hanya siksa karena dia tidak beriman, tapi siksa karena dia tidak sholat, tidak zakat, tidak bayarin semuanya. Qalu ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ya kan ya? Ya kan? Itu berarti bukti bahwasanya seseorang yang kafir itu memang tidak akan sah sholatnya ketika dalam keadaan kafir, tidak akan sah. Tapi ketika dia tidak beriman dan meninggal tidak dalam beriman, dia itu mendapatkan siksa karena tidak beriman pertama. Dia juga mendapat siksa karena tidak sholat, tidak zakat, dan rukun-rukun Islam yang lain. Double. Nah, harusnya kalau double berarti ketika seseorang masuk Islam, harusnya juga mengerjakan kewajiban yang lain. Nah, tapi ada hadis yang mentakhidani al-Islam ya jubu ma qabla. Islam itu memotong catatan hitam sebelumnya, diberikan rukhsah oleh Allah. Tapi kalau yang kan ada juga kalau yang orang kafir itu ya dulu nafil itu. Ya iya tadi itu. Berarti kalau dia masih kafir, Mas, itu tetap mendapatkan tuntutan itu ya, Mas? Iya tuntutan. Jadi tuntutannya orang kafir dalam keadaan kafir itu 2, beriman sekaligus sholat. Berarti sekaligus mengerjakan yang lain. Orang yang murtad tadi, Mas. Cuma bedanya orang murtad tadi kalau masuk Islam lagi turun kodok, kalau yang kafir tidak. Tidak mencari kodok. Tuntutannya jadi seolah-olah orang yang kafir asli baru masuk Islam, dia itu mendapatkan dispensasi tidak mengkodok. Padahal dia ta'aluk wajibnya tetap pada dia sebelum dia kafir. Tapi ketika dia masuk Islam malah hilang. Kewajibannya yang sebelumnya hilang. Hanya mengerjakan kewajiban yang setelah beriman saja. Enggak. Nah, ini kasus di mana seseorang itu murtad, kemudian dalam keadaan murtad dia itu gila. Otomatis dia tidak mengerjakan sholat. Jadi kalau ada muslim belum majnun itu disyaratkan Islam. Iya. Di dalamnya ya. Kalau nggak Islam maka tetap nggak dianggap ada muslim belum majnun. Ya gini. Seseorang masuk Islam itu tidak sebagai syarat dia kena taklif. Orang kafir kena taklif sholat, iya. Wajib sholat, iya. Tapi semua ulama sepakat bahwasanya dia tidak akan bisa sah sholatnya kecuali dia dengan masuk Islam. Jadi seolah-olah ketika orang masih kafir itu dia kena taklif 2 hal. Iman sekaligus sholat. Bukan seolah-olah, memang seperti itu. Pendapatnya Razi seperti itu. Tapi, ya misalnya saya kena taklif 2 hal. Misalnya ada seorang kafir mempelajari hukum Islam, bahwasanya seorang kafir pun kena taklif, yaitu taklif beriman dan taklif sholat. Terus dia, waduh, kalau 2 dosanya seperti ini berat, saya ingin melakukan salah satu saja supaya dosanya tidak berat-berat. Yaitu dengan cara saya sholat saja, tapi tetap nggak beriman saya. Itu nggak bisa. Padahal kan 2 kan. 2 tapi disyaratkan harus dilakukan berdua. Nggak bisa dipisah. Tapi ketika sudah masuk Islam, yang 2-nya ini digugurkan salah satunya. Seolah-olah sholatnya tidak wajib sebelumnya, tidak wajib mengkodok. Gugur. Karena itu dikatakan bahwa kodoknya itu gugur. Wajib kodoknya itu gugur. Kalau gugur itu berarti far'u as-subut kan. As-sukut far'u subut. Sesuatu yang disebut sebagai gugur itu artinya sesuatu sebelumnya dibebankan. Kalau sebelumnya nggak dibebankan itu nggak disebut sebagai gugur. Orang punya tanggungan, hutang. Dia nggak bayar terus kemudian dianggap kamu saya lunaskan. Berarti dia gugur kewajiban dia. Karena sebelumnya itu memang punya kewajiban. Tapi kalau orang misalnya nggak punya utang, tiba-tiba saya gugurkan utang kamu. Lah, saya nggak utang. Ya nggak ada yang gugur gitu loh. Yang al-qadha itu far'usu as-sukutul qadha, far'usu butul qadha. Far'u taklif. Enggak. Nah, ini orang murtad. Terus di dalam keadaan murtadnya dia gila. Kemudian dia sadar dari gilanya, kemudian dia masuk Islam. Jadi ketika gila, dia bertobat malahan. Ketika gila, dia seperti bangun-bangun langsung bertobat masuk Islam. Maka para ulama tetap mengatakan dia wajib mengkodok sholat.
di waktu-waktu gilanya. Padahal kalau misalnya dia nggak murtad, sholatnya orang yang gila, orang gila tidak ditaklif. Tapi ketika murtad, gilanya ketika murtad, sholatnya tetap wajib. Wajib diqadha. Ketika dia sudah masuk Islam dan dia sudah sadar. Tapi kalau orang Islam gila, dia tidak wajib diqadha. Nah, ini kan mirip dengan kasus tadi. Miripnya dari sisi apa? Bahwasanya dia kena taklif sholat itu dalam keadaan gila. Ya kan? Dalam keadaan gila, dia tidak bisa sholat, tapi kena taklif untuk melakukan sholat. Ya kan? Tapi kalau dalam status dia itu muslim, gila, itu kan tidak kena taklif. Ini kasusnya setelah dia murtad, dia gila. Berarti hukumnya tetap mengkodok. Mengkodok wajib. Nah, alasannya kalau istidhabi hukm maksiat ridda alaihi, karena hukumnya murtadnya itu diistidhakan, ditarik kepada seluruh hari-harinya, baik itu gila atau tidak gila. Samanya dari segi itu aja. Iya. Tapi beda dari ini, tetap taklifnya tetap masuk berarti. Yang tadi kan bisa terputus. Kalau yang nazir yang ini, yang ini kesamaannya dari sisi istidhabnya. Imam Haramain mengatakan kenapa itu maksiat, karena itu yastasib maqablahu, karena dia tawarrud fil maksiyah. Ketika masuk ke ardul ghair, itu tawarrud fil maksiyah, ya kan ya? Istidhab kumulasi. Tapi taklifin nahyi anhu itu terputus. Main kita taklifin nahyi anhu karena dia harus melakukan kewajiban dengan cara keluarnya itu. Jadi yang disamakan seperti ini saja. Jadi dia diistidhabkan hukum riddahnya kepada dia. Meskipun ada ingkitok taklifnya. Ingkitok taklifnya dari sisi apa? Dari sisi dia tidak bisa mengerjakan sholat dalam keadaan gila. Jadi ada gila tapi ditaklif untuk melakukan sholat. Jadi itu ada kemiripan. Ada kemiripan. Wal murtabik wal mustabik alladzi la yumkinuhu an yakhlus. Murtabik yaitu orang yang tersangkut, yaitu mustabik dari sibek ya, dari syabab ya. Itu orang yang tersangkut yang tidak mungkin dia keluar. Orang nyangkut di suatu perbuatan yang dia tidak mungkin bisa keluar. Itu namanya irbibak atau istibak. Terjebak. Wasaqitu ala jarihin yaqtulu in istamar wa kufahu illam yasamir kila yasamir wa kila yatakhayr wa qala imam al-haramain la hukma fihi wa tawaqqaf al-ghazali. Innama zakara hadhihi aqiba ma sabaqa. Musannif menyebutkan masalah ini sebelum masalah sebelumnya. Di anna Imam al-Haramain, karena Imam al-Haramain mengatakan qala inna gharabahu yazharu bi mas'alatin alqaha Abu Hashim. Tujuan masalah yang sebelumnya, yaitu al-kharij min al-maqsud, itu bisa tampak jelas dengan masalah yang diutarakan oleh Abu Hashim. Faharat fiha uqulul fuqaha. Para fuqaha bingung untuk menjawabnya. Wahia anna man tawassata jam'an minal jarha wa jasama ala sadri wahid minhum. Itu masalahnya adalah seseorang yang terjatuh atau menimpa sekumpulan orang yang terluka. Wa jasama ala sadri wahid minhum. Dan dia menimpa atau berdiam diri pada salah seorang di antara mereka. Wa alima annahu law baqiya la ahlaka. Dia tahu bahwasanya andai kata dia tetap berada di tempat itu, maka dia akan bisa membunuh orang yang di tempat itu tadi. Walau intaqala la halaka akharu. Andai kata dia berpindah ke orang yang lain, yang orang sama-sama jarhah tadi, sama-sama orang jarih, orang yang terluka, maka orang lain juga meninggal. Imam Haram mengatakan qala lam uhasil fihi min qaulin fuqaha'i ala sabat. Imam Haram mengatakan saya tidak menemukan jawaban dari para fuqaha dalam masalah ini. Jadi itu adalah
murni furu' yang dimunculkan oleh Abu Hashim. Sebelumnya tidak ada nazirnya, tidak ada ketamaan. Wal wajhu al-qat'u bi suquti taklif anhu. Pendapat yang benar menurut Imam Haramain itu memastikan dia taklifnya tidak ada. Ma'astimrari hukmi sukhtillahi ta'ala wa ghadabi. Meskipun hukum murkanya Allah pada dia karena dia membunuh orang, kan istimrar itu menyebabkan sebab halakil insan, itu tetap. Waqad sa'alahu al-Ghazali an hadza. Imam Ghazali menanyakan hal ini. Faqala kaifa taqul la hukma? Sukut taklif kan la hukma kan. Bagaimana kamu mengatakan ini tidak ada hukumnya, wa anta tara alla takhlu wa waqi'atun an hukmin, sedangkan kamu punya pandangan bahwasanya tidak ada satu kejadian pun yang lepas dari hukum Allah. Faqala hukmullah Allah hukum. Imam Haram mengatakan hukmullah dalam masalah ini adalah tidak ada hukum. Faqala al-Ghazali faqultu lah la afham. Imam Ghazali mengatakan, saya mengatakan pada aku enggak paham. Jadi seolah-olah menisbatkan kusur pemahaman dari dalam diri Imam Ghazali, ta'addub terhadap gurunya. Wa qala al-Abyari hadza adabun hasan. Ini adalah etika yang baik. Wa ta'zimun lil masyayikh, ini mengagungkan masyayikh. Li'anna hadza tanaqud, karena pendapat Imam Haram ini tanaqud. Wa alla hukma wa inna la hukma nafjun am. Karena statement la hukma itu adalah penafian secara umum. Fa kaifa yatasawwar thubutul hukmi ma'a nafihi 'ala al-umum. Bagaimana bisa mentasawurkan thubutul hukmi alla takhlu waqi'atun an hukmin? Ya kan ya? Dengan menafikannya secara umum. Thubutul hukmi hukmullah dengan menafikan Allah hukum. Ya kan ya? Wahada la yufim. Ini statement yang tidak bisa memahamkan. La li ajisami anil fahmi. Bukan karena ketidakmampuan orang mendengar untuk memahami. Bal li kaunihi ghairu mafhumin fi nafsi. Tetapi karena ini tidak bisa dipahami. Entah. Walil imam an yaqul. Tapi Imam Zarkashi memberi jawaban. Bahwasanya maksudnya nggak harus seperti itu. Maksudnya bukan tanakut. Walil imam ini Imam Haramain. Imam Haram bisa menjawab seperti ini. La hukma bimana intifa'il ahkamil khamsah. Maksudnya tidak ada hukum, maksudnya tidak ada hukum yang 5. Wajib, haram, tidak bisa disifati wajib, haram, mubah, makruh, sunnah. Tidak bisa. Wal bara'atul asliyah hukmullah. Tidak ada hukum, maksudnya tidak ada hukum yang muta'araf, yaitu hukum ahkamil khamsah. Tapi tetap statementnya yang mengatakan bahwa Allah takhlu wa waqi'atun an hukmillah itu tidak paradoks. Karena hukmullah itu lebih umum daripada ahkamul khamsah. Karena ada namanya al-bara'atul asliyah. Bara'atul asliyah itu status standar, status netral, tanpa hukum. Yaitu dimana status bara'atul asliyah itu ketika belum turun khitab, maka al-bara'atul asliyah. Orang yang di zaman fatrah tidak ada syariat, maka dia al-bara'ah al-asliyah, tidak bisa dihukumi mendapat dosa, juga tidak bisa mendapat pahala. Bara'ah al-asliyah. Seperti ini kasusnya ini anggapnya bara'ah al-asliyah. Sedangkan bara'ah al-asliyah itu juga hukum. Berarti statementnya Imam Haramain mengatakan bahwa Allah takhluwa waqi'atan an hukmillah. Hukmillah di sini maksudnya itu yasmulu al-ahkam al-khamsah wa yasmulu al-bara'ah al-asliyah. Bara'atul asliyah itu bisa didapatkan dari kaum yang sudah mendapatkan dakwah. Kemarin kan iya. Tapi dalam kasus di mana tidak bisa dipecahkan ini. Dalam kasus di mana seseorang yang murtabikun atau mukhtalitun bainal amrayni la yumkinu insikak anhuma. Seperti masalah ini. Orang jatuh, kalau dia terus di situ maka dia membunuh orang yang terjatuh tadi. Kalau dia pindah maka membunuh yang lain. Paham ya? Wa mithluhu qaulun nuhati tarkul alamati alamatun. Dan semisal masalah ini adalah perkataan para ahli nahwu bahwasanya tidak ada alamatnya, itu adalah alamat itu sendiri. Misalnya alamatul mubtada. Amilnya khobar itu apa? Mubtada. Sedangkan amilnya mubtada itu apa? Kok harus di raf'a? Balik tidak.
Kaunuhu mubtada'an itu amilnya tarkul alamat di alamah. Iya. Amilnya khobar itu apa? Mubtada. Lah amilnya mubtada. Kaunuhu mubtada'an atau alif tidak. Iya kan ya? Jadi alamatnya itu biasanya alamat kan di luar. Ini enggak, alamatnya dijadikan pada dirinya sendiri. Tarkul alamat itu alamat, tidak ada alamat itu alamatnya itu sendiri. Jadi alamat itu kalau umumnya itu tidak zat, bukan zat. Iya, di luar namanya alamat. Ada orang, ada alamat. Alamat itu berarti yaktarif anil alama. Asyakhsu az-zatu yaktarif anil alama. Ya kan ya? Lah kecuali masalah mubtada ini. Ini alamat ya, bukan amil ya. Maksudnya ini bukan amil. Ini yang semacam dengan itu. Tapi ada qaul muhad, saya nggak istighfar di sini dalam masalah apa ya? Kalau tarkul alamat ya alamatun. Tapi yang sama dengan itu adalah misalnya mubtada. Mubtada dan khobar. Mubtada itu amilnya adalah tidak. Ya kaunuhu mubtadaan. Seperti itu. Jadi gini, Imam Haramain mengatakan ketika yang penting di sini memahami perkataan Imam Haramain. Imam Haramain mengatakan Allah hukma, maksudnya Allah hukma bimana al-bara'atul asliyah. La hukma maksudnya gini, Allah hukma maksudnya la hukma min al-ahkam al-khamsah al-ma'rufah. Lah, sedangkan statusnya ketika mengatakan kaidahnya Allah takhlu waqi'atan an hukmillah, itu hukmillah itu yang qasimul isnain. Yaitu hukmu yang ahkam khamsah dan hukmu yang al-bara'ah asliyah. Bara'ah asliyah nanti sama kayak ya takhir atau enggak? Hah? Kalau bara'ah asliyah kayak takhir atau enggak? Enggak. Kalau yang takhir dia isbat bahwasanya hukumnya untuk berpindah atau hukumnya untuk istimrar di tempat itu mubah. Itu takhir. Seperti dia dikasih pilihan. Tapi harus milih salah satu. Kalau harus milih salah satu. Iya kan otomatis kan. Kalau bara'ah asliyah dia kan juga sama aja bebas mau ngapain. Tidak ada hukumnya. Tidak disifati dia itu mubah, sunnah, wajib, makruh dan sebagainya. Dia disifati. Bara'ah asliyah. Statusnya itu status netral. Seperti seolah-olah itu dianggap dia kena zaman fatroh. Seperti itu. Kalau zaman fatroh itu bara'ah asliyah. Jadi seseorang yang bara'ah asliyah di sini itu bukan yang seperti membolehkan misalnya sama hewan yang tidak ada di yang tidak diharamkan, terus kita berdasarkan pada bara'ah asliyah untuk boleh memakan itu. Itu enggak bara'ah asliyah. Itu apa? Itu enggak bara'ah asliyah. Itu dikiaskan. Oh, ini enggak ada sifatnya sesuatu sifat-sifat yang haram. Dia bukan pemakan hewan lain, dia tidak bertaring, dan dia juga tidak menjijikan, maka dikiaskan kepada yang halal. Iya kan? Sesuatu yang nggak haram berarti kan halal. Kalau yang apa? Berarti dia ada isbat. Ada hukum yang diisbatkan, yaitu dia itu tidak sesuai dengan ciri-ciri hewan yang haram, berarti dia adalah hewan yang halal. Ya kan? Kalau bara'ah asliyah itu status netral. Kayak seperti motor itu, dia itu belum dimasukkan giginya. Dia belum ke wilayah ahkam khamsah, haram, mubah, makruh, sunnah, tidak masuk semua. Jadi seolah-olah dia itu sedang berada di zaman fatrah. Zaman fatrah itu melakukan apapun tidak kena dosa, juga tidak kena pahala. Status netral. Seperti seolah-olah Allah itu menurunkan khitab. Dalam suatu kasus khitabnya ditarik sementara. Lebih dari 300 tahun. Iya. Fakadzalika ana fil hukmi hukmun bihadzal i'tibar. Demikian juga menafikan hukum al-hukma itu adalah hukum dari sisi ini, al-bara'ah asliyah. Wa yashhadu lahu ma bayyana, dan bisa dibuktikan dengan apa yang kami jelaskan. Zakarau Syekh Izzuddin wa qala fil mankhul, itu diterangkan oleh Imam Izzuddin Ibnu Abdul Salam. Izzuddin menjawab membela pendapatnya Imam Haramain. Wa qala fil mankhul, Imam Ghazali dalam kitab Al-Mankhul, al-mukhtar alla hukma lillahi fihi. Yang dipilih adalah tidak ada hukumnya dalam masalah ini. Fala yu'maru bi muqsim wala intiqal.
Wa qala fi akhir kitab hukmullah fi alla hukma hadha ma qalahu al-imam wa lam afhamu ba'd. Nah, ini kata-kata Imam Mukhtar. Mankhul itu semacam mukhtasornya Al-Burhan. Mankhul, mukhtasar Al-Burhan. Jadi ditulis oleh Imam Ghazali ketika Imam Haramain masih hidup, yang dikatakan dafantani wa ana hayy. Dafantani qabla amut. Iya. Qabla amut atau dafantani wa ana hayy. Kamu telah mengubur aku sebelum saat aku masih hidup. Artinya kitab kamu itu goto kita buka kitabi. Ya. Kitabmu yang kamu karangan itu menutupi kitabku. Imam Ghazali gitu loh. Iya, Imam cerdas, Imam Ghazali cerdas banget. Alim diakui kealimannya ketika gurunya masih hidup. Ketika gurunya masih hidup. Itu jarang, orang kayak gitu jarang. Seperti Imam Syafi'i, Mas. Iya, Imam Syafi'i atau Malik. Diakui kealimannya. Bahkan kalau misalnya Imam Ghazali nggak ada, mungkin ilmunya Imam Haramain ini nggak bisa nyebar. Karena gini, Imam Haramain kalau nulis itu susah bahasanya. Itu bahasanya sastrawi banget, coba dibaca di kitab Al-Burhan atau kitab Nihayatul Matlab. Fikih padahal Nihayatul Matlab itu. Itu bahasanya itu Masya Allah, kayak kita baca sastra. Kayak kita baca prosa sajak-sajak yang bentuknya itu bukan syair, tapi dia itu ada sajaknya. Bukan syair, tapi ada sajaknya. Luar biasa Imam Haramain itu. Tapi kata-katanya itu, emang Imam Haramain itu sangat fasih menulis dan ngomong itu nyaris nggak ada bedanya. Jadi menerangkan omongannya itu udah kayak kitab. Omongannya sudah seperti kitab. Imam Haramain itu. Dan bukan hanya seperti kitab sastra. Bahkan para ulama banyak nyebut nggak ada ulama di seluruh mazhab, 4 mazhab ini yang selain Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i luar biasa lagi. Syafi'i nulis kitab Al-Um itu sengaja direndahkan level lughonya. Kalau Imam Syafi'i menggunakan bahasa yang biasa digunakan oleh Imam Syafi'i ketika bercakap-cakap atau berdiskusi, nggak ada orang bisa paham perkataan Imam Syafi'i. Nah, Imam Haramain itu memang hibahnya untuk mencapai level ijtihad itu luar biasa tinggi. Sehingga beliau itu mendalami semuanya. Termasuk janjar lugho sastra. Sastranya luar biasa kepada Imam Haramain itu. Nah, Imam Haramain ketika menuliskan kitabnya, levelnya itu gak diturunkan. Mungkin di level diturunkan juga, cuma gak terlalu diturunkan. Kalau Imam Syafi'i agak diturunkan. Meskipun demikian masih susah loh memahami kata-kata Imam Syafi'i dalam Risalah misalnya. Susah. Nah, di level pengikut mazhab yang paling fasih, yang sampai sekarang nggak ada yang nandingi Imam Haramain. Baca di kitab manapun nggak ada yang bisa nandingi. Fasihnya dan luar biasa bahasanya itu ada kitab Hiyatul Umam tentang etika politik itu bahasanya itu Masya Allah luar biasa. Uslubnya itu lain. Jadi orang Arab kan kebiasaan kalau misalnya dalam beberapa uslub itu la yuhibbu at-takallum bi uslubin wahid. Kalau orang Arab ya. Orang Arab itu tuhibbu at-tafannun fil kalam. Suka beda-beda gitu loh. Maksudnya sama, tapi kadang pakai usul ini. Ya, ini Haramain seperti itu. Kadang kesusahan. Kita memahaminya kesusahan. Ya kan? Wa dzakara fi hadzal kitabi ihtimalaini ahaduhuma annahu yamkus fa innal intiqal fi'lun musta'naf. Asali yang takhayyar dalam kitab ini ya kitab Al-Mankhul, Imam Ghazali menyebutkan 2 kemungkinan. Bahwasanya seseorang yang tadi itu yamkus tetap tidak perlu berpindah karena intiqal tadi, yaitu qaul yang pertama ya yastamir. Intiqal itu sama dengan memulai pekerjaan yang baru, perbuatan yang baru. Asali yang takhayyar dia memilih yaitu qaul yang kedua, kalamul musannifi yuhimu anna hadzal qaulaini li ghairihi. Ini perkataan al-imam, yaitu Imam Musannif yang tadi itu seolah-olah 2 qaul ini bukan perkataan Imam Ghazali. Maksud tawakufnya Al-Ghazali seperti itu seolah-olah. Wa farada asy-Syaikh Izzuddin fi qawaid li mas'alati as-saqitu ala al-fal wa qala qila laysa fi hadhihi al-mas'alah hukmun syar'i wa hiya baqiyatun ala asli intifa'i syara'i qabla nuzulnya wa lam nara syari'ata tukhayyiru baina hataini al-mafsadatain. Imam Izzuddin dalam kaidahnya dalam masalah as-saqitu ala al-fal, yaitu orang jatuh di atasnya anak kecil. Karena anak kecil kalau ditembak kan mati kan.
Anak kecilnya banyak. Dia jatuh, dia nggak bisa gerak lagi. Kalau dia pindah ke sini, dia membunuh yang lain. Kalau dia tetap di sini, membunuh yang itu. Sama dengan Al-Jarih. Sak itu Al-Jarih. Waqala qila laisa fi hadhihi masalah. Qala maksudnya Imam Izzuddin mengatakan ada pendapat mengatakan masalah ini tidak ada hukum syar'i. Wa hiya baqiyatun 'ala al-asl. Ini tetap pada dasarnya tidak ada syariat sebelum seperti ketiadaan syariat sebelum turunnya syariat. Dan kami tidak melihat syariat memberikan pilihan dalam dua mafsadah yang sama persis ini. Bukan bainal mafsadataini al-a'dham dararan wal akhaf darar, enggak. Tapi di mafsadataini itu sama persis ini, sama. Wa qala falukana ba'duhum muslim wa ba'duhum kafir falyalzamuhu al-intiqal al-kafir. Jika di antara mereka itu muslim yang ditindih, yang dijatuhin ini muslim, satunya kafir, apakah dia wajib berpindah kepada yang kafir li'anna qatlahu akhafu mafsadatan, apa karena membunuh orang kafir itu lebih ringan mafsadahnya? Al-azhar 'indi luzumuh, kata Imam Izzuddin. Pendapat yang lebih rajih menurut saya itu wajib berpindah ke orang yang kafir tadi, li'anna nujawiz qatla auladil kufar inda tatarrus bihim. Karena mazhab kita itu boleh membunuh anak-anak orang kafir ketika mereka tatarus, yaitu menjadikan anak-anak kafir itu menjadi benteng, tameng. Haitsu la yajuzu mithlu dzalika fi atfalil muslimin. Tapi hal itu tidak bisa terjadi dalam anak-anak kecilnya orang Islam. Tatarus fi atfalil kufar itu boleh. Maksudnya boleh diterjang. Tapi kalau ada orang muslim, satunya itu tatarus bi atfali al-muslimin, enggak boleh. Terjang aja. Oh enggak, ini sejak dari awal itu perangnya muslim dengan muslim. Kalau muslim dengan kafir jelas lah, hukumnya jelas kan. Kalau muslim kafir harbi, jelas menyerang. Maka boleh kita menyerang. Meskipun dia tatarus bi atfali al-kufar. Tapi kalau tatarusnya bi atfalil muslimin, misalnya dia menangkap anak-anak kecilnya orang Islam, ditangkap terus tatarus. Atau terjadi perang antara dua kelompok muslim, maka nggak boleh. Wala yakhfa anna hadha taradda fi at-tifl al-kafir al-ma'sum damah. Fa in kana harbiyan fala shakka fi luzum al-intiqal ilaihi. Tidak bisa dinafikan bahwasanya taraddud antara dua hal ini, apakah dia ada hukumnya atau tidak, itu dalam kasus di mana yaitu anak kecilnya orang kafir yang maksum dam. Artinya bapaknya itu bukan kafir harbi. Anak kecilnya otomatis bukan kafir harbi, ya kan ya. Tapi jika dia harbi, maka tidak diragukan wajib berpindah kepada kafir yang harbi. Maksudnya ada orang beberapa sakit gitu kan. Yang satunya kafir, satunya muslim. Kafirnya ini kalau nggak harbi, sama-sama dengan muslim. Maka ya tajih at-takhrij fi qaulain. Enggak, qaulain, bahwasanya yastamir atau yang takhayyar boleh. Tapi kalau kafirnya harbi, maka wajib malah. Jadi istimal at-taraddud baina al-istimrar atau takhayyur atau takhir itu terjadi ketika dia itu kufu, ya takaha, muslim atau muslim dengan kafir yang non harbi, nggak boleh juga non harbi. Tapi kalau kafir harbi maka wajib. Wa yahtamilu ala bu'din tardu fihi. Dan juga bisa dimungkinkan terjadi hukum seperti itu meskipun agak jauh dalam kasus di mana iya kafir harbi. Jadi ada ihtimal juga meskipun kafir harbi tetap nggak boleh. Ada ihtimal, tapi ala bu'din. Baik, pendapatnya itu baik. Kalau pendapatnya saya di sini ini kafirnya yang sama, yang al-azhar di sini itu di sini al-kafir ini. Kafir harbi. Harbi. Iya. Maksudnya beliau tetap tidak membolehkan yang maksum jam. Iya, maksum jam enggak. Tapi perkataannya Imam Izzuddin itu mutlak di sini. Kafirnya kafir apa? Kafirnya mutlak. Tapi ditafsirkan oleh Zarkasi di wala yakhfa anna hadza taraddud fi
fitiflil al-kafir al-maqsud dam. Jadi ditakyid, maksudnya kata Imam Zarkasi maksudnya itu harus dipisah antara kafir, bukan sekedar kafir, tapi kafir harfi dan kafir non harfi. Kalau taradud dalam masalah menghukumi ini terjadi ketika dia bukan kafir harfi. Tapi kalau kafir harfi maka tidak terjadi taradud, bahwasanya wajib intikal kepada kafir yang harfi gitu loh. Tapi teksnya Imam Izzuddin Abdus Salam itu hanya mengatakan muslim dan kafir. Sedangkan kafir sendiri ada dua macam gitu loh, ada yang harfi dan non harfi gitu loh. Itu zaman dulu ketika masih ada kafir harfi atau kafir dhimmi. Zaman sekarang ada juga kafir harfi sebenarnya, tapi jauh posisinya kalau dari Indonesia. Kafir harfi yang pas disebut kafir harfi itu hanya Israel. Yang berbentuk negara itu hanya Israel. Selain itu enggak kafir harfi. Atau mungkin daerah lain ya. Misalnya Armenia. Armenia itu posisinya seperti Israel. Ditanam di situ. Jadi antara Azerbaijan dengan Georgia. Itu awalnya itu bersatu. Terus ditanam Armenia yang Kristennya Kristen Ortodoks. Ditanam oleh Rusia. Supaya Azerbaijan yang lebih ngeblok ke Turki Utsmani sama dengan Georgia yang ngeblok ke Turki Utsmani. Supaya nggak bersatu. Di tengah-tengahnya dikasih Armenia. Jadi statusnya seperti itu. Mungkin yang zaman sekarang yang ada kasus seperti itu ya mungkin Israel yang berbentuk negara loh. Yang berbentuk negara itu Israel dan mungkin Armenia. Mungkin loh, kalau Armenia masih. Soalnya kalau baca sejarahnya mirip. Cuma Armenia sekarang nggak melakukan perluasan wilayah ya, di situ terus. Tapi kalau Israel kan perluasan wilayah terus kan, harfi terus ya. Tambah besar kan kalau Israel itu. Mas ini mungkin yang perlu juga ada mas kali tambahan itu sarahnya Syekh Fauzan tentang tentang masalah. Cuma kalau ini memahami bagaimana tentang percontohannya mas gitu yang tidak amro bisain pada tubuh ilam yakutu itu mas. Maksudnya idza kana li syai'in jiddun wahid bihaitsu la yumkinuka an tanfakka an ahadima illa idza irtabat bil akhar fa idza amara syari' bi fi'li ahaduma wajib 'alaika alla taqalidahu wa hada mithalu al haraka wa sukun. Ya. Al-amru bi syai'in nahyun 'an bid'i maksudnya jika sesuatu perintah itu hanya memiliki lawan satu. Sehingga tidak bisa kita keluar darinya. Misalnya salat dan tidak salat. Ini bab tanaqud. Al-amru bi syai'in nahyun 'an bid'i. Bid'i di sini ai naqid. Misalnya salat ya. Wajibnya sholat itu maksudnya adalah haramnya tidak sholat. Enggak. Tapi kalau bid yang memiliki beberapa asyai'u wa bid yang memiliki beberapa, maka tidak. Misalnya gini, syariat memerintahkan seseorang untuk melakukan jangan berdiri. Ya kan ya? Maksudnya berarti kan kita bisa tidak berdiri dengan cara tiduran, duduk, dan sebagainya. Jadi tidak wajib melakukan semuanya. Tidak wajib melakukan semuanya. Nah, jika lawannya satu saja, yaitu bentuknya nakid atau bid yang memiliki satu bentuk saja, maka itu yang terjadi ini. Al-amru bisyai'in nahyun 'an bid'i. Itu pada paragraf kedua. Qala sadru syariah idza amara bisyai'in fa diddu dzalika syai'in fawwata al-maqsud bil amri fa fi'lu didd yakunu haraman. Wa illam yufawwid yakunu fi'luhu makruhan wa idza naha 'ani syai'i fa 'adamu did'in fawwata al-maqsud bin nahyi fa fi'lu didd yakunu wajiban. Jadi itu contohnya gimana? Wa illam yufawwidu fa fi'lu yakunu sunnatan wal hasil annahu in wujida syara'itu tanaqud baina diddaini la yu'tabar illa min haythu yufawwid al-maqsud fa yakunu hadha al-qadr muqtada al-amri wa nahy. Wa idza lam yufawwad al-maqsud naqulu bi karahati wa kaunu sunnah mu'akkadah mulahadatun li dhahir al-amri wa fa inna musyahabahata al-manhi anhu tujibul karaha wa musyahabat al-ma'mur tujibun nadb wa kaunuhu sunnatan mu'akkadah. Sebenarnya ada kaitannya cuma agak enggak terlalu mirip dengan masalah ini karena kaitannya di sini dalam masalah muta'allaqul amri dan muta'allaqun nahyinya saja. Sama dengan tadi, seseorang itu muta'allaqul amrnya dia itu khuruj minal maksud, ya kan ya? Tapi muta'allaq nahinya itu adalah ya tasarruf min al-ghair. Nah, ini nggak bisa terjadi melakukan muta'allaqul amr kecuali dengan menabrak muta'allaqun nahi. Jangan makanya ada mengatakan itu ada dua wajibin.
muta'alliq nahinya itu seolah mulghah. Ya kan ya? Mengatakan atid biharamin seolah-olah isbatun naqidain. Ya kan ya? Dan itu muhal. Tapi kalau Imam Haramain ingin menjaga dua-duanya, ini wajib lakukan, tapi tetap harus diakui dia menabrak muta'alliqun nahi, tapi nahinya terputus. Nahinya seolah-olah terputus. Nah, kalau masalah yang ini, sebenarnya ini pembahasan tentang Jadi intinya kayak gini loh. Jadi al-amru bisyai'in nahyun 'an diddihi itu harus dilihat. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan untuk mengerjakan kebalikannya. Itu harus dilihat. Apakah kebalikannya itu adalah nakidnya yang satu jia. Kalau dia satu jia, maka memang benar al-amru bisyai'in nahyun 'an diddihi. Tapi kalau dia bukan nakidnya yang satu jia, maka dia tidak bisa. Al-amru bisyai'in nahyun 'an diddihi. Karena itu para ulama menafsirkan nahyun 'an diddihi itu bermakna nakid. Kalau nakid itu syaratnya nakid, itu adalah dia terjadi al-ikhtilaf fi qadiyatin wahidah fi jihatin wahidah. Kalau tidak terjadi ikhtilaf, kalau tidak terjadi dalam satu jihah atau dalam satu qadiyah, maka dia tidak terjadi tanaqud. Tidak terjadi tanaqud. Al-amru bisyai'in nahyun 'an diddihi, maksudnya al-amru bisyai'in nahyun 'an naqidihi. Berarti seperti perintah mengerjakan sholat itu sama dengan larangan mengerjakan sholat. Itu mafhumnya. Karena li'anna naqidu syai' li'anna al-amru li'anna an-nahyi an naqid syai' itu mafhumun min al-amri bi syai'. Mafhumu al-amri bi syai'. Nah, tapi kalau misalnya dia memiliki beberapa sisi, maka dia tidak disebut sebagai mafhum. Dia hanya dhid saja. Karena itu maknanya yang putus itu bagaimana? Yang kan itu jika larangannya itu yang kudu amr itu maksudnya gimana? Meruntuhkan semuanya maka melakukan larangan itu hukumnya apa? Orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang wajib misalnya, tapi dengan melakukan wajib ini dia itu yufawwid maksudun nahi, maka dia ini yang terjadi tanaqud. Saya bingung contohnya di situ. Gak usah bingung, di sini nggak ada contohnya kok. Di sini nggak ada contohnya padahal. Ini semua kaidah. Mana? Contohkan bagaimana supayanya biar lebih. Oh, yang atasnya ini, yang atasnya malah ada. Misalnya gini. Wajib al. Faiza qala laka la tastalqi wajib 'alaika an taf'ala ghairahu. Nahwu al-julus al-qu'ud al-wuquf. Minal adad ini bentuknya yang memiliki beberapa lawan. Wa amma idza qala istalqi faqad wajaba 'alaika tarku kulli hadhil adab wa fi'lul istilqa. Kata kamu tidurlah terlentang, maka kamu haram melakukan semua perbuatan yang selain istilqa. Ini semuanya haram. Jadi seperti yang saya contohkan tadi. Contohnya seperti ini loh. Jadi orang diperintahkan sholat, maka dia haram melakukan tidak sholat. Tapi kalau orang diperintahkan kamu jangan berdiri, maka bisa jadi dia duduk, boleh, ya kan ya? Dia juga bisa tiduran, bisa yang lain, seperti itu. Walhasil ini paling penting. Annau in wujida syara'id tanaqud, jika terdapat syarat-syarat tanaqudnya, yaitu ikhtilaf fi jihatin wahidah fi qadiyatin wahidah antara baina diddain, la yu'tabar, tidak akan dianggap illa min haitsu yufawwid al-maqsud, kecuali dari sisi yufawwid al-maqsud. Dari sisi yufawwid al-maqsud karena gini, abdad itu kan banyak. Ada syai', ada abdad itu banyak. Dari sisi yang bisa yufawwid asyai' saja, yang itu dianggap sebagai nakidnya, lainnya tidak. Makanya lainnya itu tidak termasuk dalam haram jika dilanggar. Iya, seperti itu. Wa idza lam yufawwid min haitsu yufawwid fayakunu hadzal qadr muqtadal amri wa nahi. Nah, qadr ya adadnya ini yang banyak ini ada satu yang selaras dengan nahi. Ini yang dimaksud sebagai muta'allaqun nahi wal amr, yaitu al-amru bisyai'in nahyun 'an diddihi. Ini muta'allaqnya di sini. Nah, ya di atasnya, ya bawahnya, ini semuanya beda-beda. Semuanya bukan muta'allaqun nahi dan muta'allaqul amri yang dimaksud itu bukan. Wa idza lam yufawwid al-maqsud naqulu bi karahatihi. Bikauni sunnatan mu'akkada mulahadun zahir al-amri.
menahi. Kalau jika tidak yufaid maksud bisa dianggap dia itu makruh saja, makruh. Ya kan ya? Karena dia itu menyerupai perbuatan yang dinahikan. Atau dia tidak yufaid maksud tapi menyerupai perbuatan yang haram, maka dia perbuatan yang wajib, maka dia menjadi sunnah. Itu saja. Intinya itu saja. Wallahu a'lam bishawab.